Bethlehem, berjumpa kembali dalam kanal Sabda Utama. Kiranya setiap pemirsa dan pendengar daripada tayangan ini diberkati Tuhan dengan kesehatan dan kedamaian. Tema Midras pada kesempatan kali ini menghadapi penggodaan. Bacaan terambil dari Lukas pasal 4 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Kita sebagai manusia tidak pernah luput dari yang namanya penggodaan. Kita sering diperhadapkan pada situasi di mana kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang melanggar hukum, hal-hal yang memintas jalan untuk mendapatkan kesuksesan. Kita akan belajar dari bacaan Lukas pasal 4 ayat 1-13 tentang Yesus atau Yeshua ketika beliau digoda oleh Satan dan apa yang beliau lakukan ketika beliau digoda oleh Satan. Jadi kalau kita mendengarkan atau membaca narasi Lukas pasal 4 ayat 1-13 ini diceritakan bahwa ketika Yeshua selesai melakukan tugas pekerjaan pelayanan di Sungai Yordan, meninggalkan Sungai Yordan, maka oleh kuasa Roh Kudus Yeshua dibawa ke padang gurun. Dan selama berada di padang gurun inilah beliau mengadakan puasa selama 40 hari 40 malam. Dan di dalam masa puasa 40 hari 40 malam itulah Satan berusaha untuk menggoda dan menjatuhkan Yeshua. Nah dari situlah kita akan belajar nanti apa saja yang kita harus lakukan ketika pencobaan datang, penggodaan datang, berkaca dari teladan Yeshua. Nah, di dalam Lukas pasal 4 ayat 1-13 ini kita melihat bagaimana Satan berusaha untuk menjatuhkan Yeshua pada masa-masa puasa itu dengan cobaan-cobaan yang berat. Yang pertama, Satan ketika dalam situasi lapar berkata kepada Yeshua, "Bukankah engkau adalah anak Tuhan? Engkau pasti berkuasa mengubah batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yeshua berkata kepada Satan, "Ada tertulis bahwasanya manusia tidak hidup dari roti saja." Melihat hal tersebut, Satan menggoda kembali Yeshua dengan membawa Yeshua ke tempat yang tinggi untuk bisa melihat keagungan dunia yang berada di bawahnya, kota-kota yang indah di bawahnya. Dan dia berkata kepada Yeshua, "Semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau mau menyembah aku." Dan kembali Yeshua berkata kepada Satan bahwasanya engkau hanya harus menyembah Yahweh Tuhan. Melihat penggodaan ini gagal, ujian ini gagal, maka yang ketiga, yang terakhir kalinya Satan membawa Yeshua ke bukungan bait suci. Dan dia berkata kepada Yeshua, "Jatuhkanlah dirimu, bukankah kau adalah anak Tuhan? Pasti akan ada malaikat-malaikat yang menolong kamu ketika kamu jatuh." Dan untuk yang ketiga kalinya Yeshua berkata, "Ada tertulis, jangan engkau mencobai Yahweh Tuhan." Demikianlah ringkasan daripada kisah yang tertulis dalam Lukas pasal 4 ayat 1-13 tentang pencobaan, penggodaan yang diberikan Satan kepada Yeshua. Nah dari kisah tersebut, dari bacaan tersebut, kita akan belajar dan berefleksi untuk diri kita sendiri, manusia-manusia yang rentan dengan penggodaan, yang berpotensi untuk mengalami pencobaan, penggodaan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dalam hidup ini. Apa yang bisa kita pelajari dari narasi ini? Yang pertama, kita bisa belajar bahwa sesungguhnya Satan paling tahu titik kelemahan manusia. Maka kita sering mendengar bahwa ada 3 kata, yaitu harta, tahta, wanita, di mana manusia itu sering mengalami kejatuhan karena 3 hal ini, karena mereka tidak sanggup untuk bertahan dalam penggodaan ini. Dan Satan bisa berbicara, bisa berbisik, bisa menggoda di 3 area tersebut. Dan tadi kita sudah melihat contoh-contoh bagaimana tentang kekuasaan, tentang kemampuan manusia yang selalu dicoba melalui apa yang dialami oleh Yeshua. Nah, yang menarik adalah ketika mendengarkan kisah pencobaan Yeshua atau membaca kisah pencobaan yang dialami oleh Yeshua,
adalah jawaban yang diberikan oleh Yesua. Ini menarik sekali. Beliau selalu berkata, ada tertulis. Selalu berkata, ada tertulis. Atau dalam bahasa Yunani, gegraptai. Atau dalam bahasa Ibrani-nya, henkatuf. Apa arti pernyataan Yesua ini? Sesungguhnya Yesua sedang mengutip sabda Tuhan. Yesua sedang mengutip firman Tuhan dari kitab Torah. Ketika ia berkata manusia bukan hidup dari roti saja, dia sedang mengutip kitab Torah. Ketika ia berkata bahwa engkau harus menyembah Yahweh Tuhan, dia sedang mengutip kitab Torah. Artinya adalah bahwa firman Tuhan menjadi sumber utama melawan setiap penggodaan dari Satan. Sehingga Yesus selalu melawan Satan yang menggoda dengan sabda Tuhan yang berkata ada tertulis. Kita diingatkan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 17 bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh. Dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi jika penggodaan itu diibaratkan sebuah situasi pertempuran, maka kita membutuhkan sebuah senjata, yaitu pedang. Dan dalam hal ini firman Tuhan disimbolisasikan sebagai pedang roh untuk melawan setiap penggodaan, setiap ujian, setiap hal-hal yang berbisik untuk melakukan hal-hal yang buruk, untuk memintas jalan untuk melakukan hal-hal yang jahat kepada hati kita dan pikiran kita. Jadi pernyataan Yesus ini mengajar kepada kita untuk melawan setiap godaan, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor untuk melakukan hal-hal berdosa dengan sabda Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengarkan sabda Tuhan, dengan memperkatakan sabda Tuhan. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari narasi Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 ini, yaitu bahwasanya Satan tidak pernah tinggal diam ketika ia digagalkan dari semua usaha untuk menjerumuskan manusia dalam perbuatan berdosa. Tadi kita baca dalam Lukas pasal 4 yang ke-13. Sesudah iblis atau Satan mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Garis bawahi kalimat menunggu waktu yang baik. Dalam bahasa Yunani dikatakan di sini akhri kair. Dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk waktu, yaitu kronos dan kairos. Kronos itu berbicara tentang episode, tahapan, kronologi, ya, tahap demi tahap, peristiwa demi peristiwa. Maka dari situ kita mendengar kata-kata kronologi, kronos, ya, sesuatu yang berjalan secara kronos, ya, secara episode demi episode. Sementara kairos itu adalah sebuah peristiwa yang memiliki makna tertentu, ya, lebih luas daripada kronos, ya. Dan kairos ini bisa juga diartikan dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris opportune moment, momen yang tepat. Nah, jadi ketika kita berhasil melewati pencobaan dan penggodaan, ingat, kita belum selesai. Selama kita masih hidup, kita masih berpotensi untuk dicoba dan digoda. Dan Satan menunggu kairos, menunggu waktu, menunggu momen yang tepat. Oleh karena itu kita harus selalu waspada. Kita tidur, Satan tidak pernah tidur. Seperti dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-18, bahwa ia berkeliling seperti singa yang mengaum, yang menunggu mangsanya untuk bisa ditelan. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap godaan-godaan Satan. Kita harus waspada terhadap bujuk dari Satan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Jadi kalau orang sering menggambarkan Satan itu menakut-nakuti, bisa jadi, ya. Jadi kuasa-kuasa kegelapan, Satan dan roh-roh jahat kerjanya bermacam-macam. Ada yang mungkin menakut-nakuti di sebuah tempat tertentu, di ruangan-ruangan tertentu, di rumah-rumah yang tua. Tapi juga dia bisa menggoda, berbicara di telinga kita, berbisik di hati kita untuk melakukan hal-hal tercela, tidak terpuji, menyikut kiri kanan, menjatuhkan lawan, memperoleh kesuksesan dengan menjatuhkan orang lain dan hal-hal lain yang bisa kita dirikan. Oleh karena itu, mari kita berwaspada senantiasa, menjaga hati dan pikiran kita. Kita manusia yang berpotensi untuk melakukan kesalahan. Kita manusia yang berpotensi untuk terjatuh dalam penggodaan. Mari kita berpegang pada sabda Tuhan dan kuasa Roh Kudus agar kita dimampukan menghadapi situasi-situasi yang menggoda
membuat kita terjerumus dalam perbuatan yang tercela dan melawan firman Tuhan dan melawan hukum di dunia ini. Demikian yang bisa dibagikan pada kesempatan hari ini. Berbahagialah setiap kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yahweh Bapa Surgawi memberkati dalam Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias, Juru Selamat dan Junjungan Agung yang ilahi. Haleluya. Amin.